Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asnal, Stambuk F121-17032. Saya mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya dapat membawakan tugas penelitian saya yang berjudul Geologi Bawah Permukaan Dasar Laut berdasarkan penafsiran rekaman seismik pantul dangkal saluran tunggal di perairan Selat Sunda. Penulis Nyoman Astawa dan Nyoman Dugra. Latar belakang. Secara administrasi, daerah penelitian termasuk ke dalam dua provinsi, yaitu Provinsi Banten dan Lampung, dan secara geografis dibatasi 4 titik, yaitu titik 1 terletak pada 105 derajat 17 menit 21,62 detik dan minus 5 derajat 19 menit 35,27 detik. Titik 2 terletak pada 105 derajat 0,19,26 detik dan minus 5 derajat 43 menit 28,81 detik. Titik 3 terletak pada 105 derajat 6 menit 40,91 detik dan minus 5 derajat 55 menit 54,41 detik. Titik 4 terletak pada 105 derajat 49 menit 41,27 detik dan minus 6 19 menit 52,34 detik. Pada tahun anggaran 2012, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan Bandung melakukan kegiatan penelitian geologi dan geofisika di perairan Selat Sunda. Ditinjau dari segi geologi, daerah tersebut merupakan daerah yang labil karena daerah tersebut pertama dilalui oleh sesar Semangko yang sangat aktif. Dan kedua di daerah tersebut terdapat Gunung Krakatau yang juga sangat aktif. Sasarannya adalah data berupa kondisi geologi daerah tersebut yang kemungkinan dapat digunakan. Data berupa kondisi geologi daerah tersebut yang kemungkinan dapat digunakan oleh pihak terkait untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rencana pemerintah kita membangun jembatan di perairan Selat Sunda. Berikut adalah peta lokasi daerah penyidikan Selat Sunda, Jawa Barat. Dapat kita lihat yang di blok warna ungu ini. Maksud dan tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kondisi geologi bawah permukaan dasar laut dengan metode seismik pantul dangkal saluran tunggal dan pemeruman. Seismik stratigraphy. Daerah penelitian dapat dibedakan menjadi 3 unit, yaitu unit 1 diinterpretasikan sebagai batuan intrusi, unit 2 yang dekat dengan Pulau Jawa sebagai batuan vulkanik, dan yang dekat dengan Pulau Sumatera diduga sebagai formasi Lampung dan batuan lava andesit, serta unit 3 diinterpretasikan sebagai sedimen kuarter. Kedalaman permukaan dasar yang dapat direkam berkisar antara minus 5 hingga minus 120 meter dengan perubahan yang terjadi secara bergradasi dari arah pantai ke laut. Metode penelitian. Metode yang digunakan penelitian kondisi dan metode penelitian digunakan dalam penelitian geologi dan geofisika di perairan Selat Sunda adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode penentu posisi. Metode penentu posisi adalah untuk menentukan posisi kapal pada saat pengambilan data lapangan. Dalam penelitian ini, metode penentu posisi digunakan adalah peralatan DGPS atau Differential Global Position System. Yang kedua yaitu metode pemeruman. Metode pemeruman menggunakan peralatan
Exounder Navi Sound 420 DS Reson dengan frekuensi standar low 20 sampai 43 kHz dan standar high 190 sampai 220 kHz atau Navi Sound single atau dual frekuensi. Yang ketiga, menggunakan metode seismik. Metode seismik menggunakan perangkat peralatan seismik pantul dangkal saluran tunggal dengan sistem Spaker satu daya 500 Joule sapuan 0,50 per detik. Hidropon yang digunakan adalah Bentos 2 kali 50 elemen aktif. Perekaman memakai EPC 3200 power supply IG dan G2232A dengan trigger kapasitor bank EG dan G231A sistem filtering menggunakan band pass filter TVG amplifier TSS 307 dan swell filter TS 305. Hasil pembahasan. Panjang lintasan maupun pemaruman yang diperoleh selama melakukan penelitian geologi dan geofisika di perairan Selat Sunda kurang lebih 728 km, terdiri dari 60 lintasan dengan arah lintasan dominan hampir barat laut ke tenggara, timur laut sampai barat daya. Berikut adalah petanya. Peta batimeter daerah penelitian dihasilkan dari pemaruman selang kontur dalam peta batimetri adalah 5 meter dengan variasi kedalaman sehingga 120 meter dari hingga sampai 125 meter dari permukaan laut. Rekaman seismik lintasan khusus. Hasil penafsiran rekaman seismik bahwa unit 2 berada di sebelah timur Pulau Sangiang, berbeda dengan unit 2 yang berada di sebelah barat Pulau Sangiang. Konfigurasi pantulan dalam unit 2 yang berada di sebelah timur Pulau Sangiang atau yang berdekatan dengan Pulau Jawa di bagian atasnya atau kautik. Diduga material penyusun sedimennya heterogen. Jika dikaitkan dengan geologi regional Lembar Anyer, diduga unit 2 tersebut dapat disebandingkan dengan batuan gunung api gede, terdiri atas lava bereaksi gunung api, tufa dan lahar, diduga berumur Pleistosen, diduga berumur Plitos awal. Tebal unit ini di dekat Pulau Jawa bisa mencapai hingga 200 meter. Jika kita berasumsi cepat rambat sedimen adalah sebesar 1600 mili detik dengan gambar sebagai berikut. Hasil penafsiran rekaman seismik 1. Hasil penafsiran rekaman seismik bahwa rekaman seismik daerah penelitian dapat dibagi menjadi tiga unit, yaitu unit 1, unit 2, dan unit 3. Unit 1 merupakan unit tertua dan merupakan akustik
merupakan akustik basement atau perlapisan yang terdalam yang dapat tembus yang dapat ditembus oleh peralatan seismik yang digunakan dalam penelitian. Unit 1 jika dikaitkan dengan geologi regional diduga dapat disebandingkan dengan diorit rangkong terdiri atas diorit kuarsa dan dasito sampai andesit diduga berumur Pleistosen dengan atau kuarter tua tengah. Unit 2 jika dikaitkan dengan regional unit 2 jika dikaitkan dengan regional di mana unit 2 terdapat dengan pulau Jawa diduga dapat disebandingkan dengan batuan gunung api gede sebagaimana yang kita lihat di gambar ini. Terdiri atas lava, koleksi gunung api tufa dan lahar diduga berumur Pleistosen awal. Unit 2 yang berada di dekat dengan Pulau Sumatera diduga dapat disebandingkan dengan andesit terdiri atas lava dengan kekar lembar. Unit 3 adalah unit termuda di daerah penelitian di mana proses sedimentasinya masih berlangsung hingga sekarang yang berasal dari hasil pelapukan batuan yang berada di sekitarnya. Unit 3 sebenarnya paling sedikit hal tersebut diduga dapat diakibatkan oleh besarnya arus air laut di perairan Selat Sunda. Hasil penafsiran rekaman seismik seismik 3. Konfigurasi pantulan dalam unit 2 berada di sebelah barat Pulau Sangiang atau yang berdekatan dengan Pulau Sumatera di bagian atasnya. Di bagian atasnya sangat tegas, kemudian semakin ke bawah semakin melemah bahkan mengarah ke free reflektor. Juga kondisi seperti tersebut adalah pada umumnya berupa batuan beku. Jika dikaitkan dengan geologi dengan lembar Tanjung Karang, unit 2 ini tersebut diduga dapat disebandingkan dengan andesit terdiri atas lava andesit tersebut setempat atau sebaran lava andesit tersebut setempat atau tidak menerus. Di bagian bawahnya gambar pantul dalamnya paralel dan membentuk perlapisan hidung tersebut jika dengan geologi regional dapat disebandingkan dengan formasi Lampung. Terdiri atas tuf batu apung, batuan lempung tufan, tuf padu tufit, tuf riolit, dan batu pasir tufan. Sebagai gambar yang kita lihat. Kesimpulan. Peta batimetri daerah penelitian dihasilkan dari pemeruman. Selang kontur dalam peta batimetri adalah 5 meter dengan variasi kedalaman min 5 meter hingga min 125 meter dari muka laut. Pola kontur batimetri daerah penelitian di dekat daratan Jawa, tepatnya di daerah Merak sampai Anyer, dan Kosambi mempunyai pola hampir utara sampai ke selatan. Semakin ke tengah membentuk pola menyerupai lingkaran dengan interval konturnya sangat rapat. Hal tersebut menandakan bentuk morfologi dasar lautnya banyak berupa tonjolan dan lekukan dengan dinding cukup terjal. Begitu juga di bagian dekat daratan Sumatera
tepatnya di Bakauheni dengan Ketapang. Pola konturnya juga hampir berarah utara sampai selatan. Di bagian selatan dan di daerah Teluk Lampung, interval konturnya relatif jarang. Tetapi di bagian selatan, barat, dan timur, Pulau Legundi interval konturnya juga sangat rapat. Hal tersebut juga menandakan bahwa morfologi dasar lautnya relatif terjal. Hasil penafsiran rekaman seismik bahwa rekaman seismik dari penelitian dapat dibagi menjadi 3 unit, yaitu unit 1, unit 2, dan unit 3. Unit 1 merupakan unit tertua dan merupakan acoustic basement atau perlapisan yang terdalam yang dapat ditembus oleh peralatan seismik yang digunakan dalam penelitian. Unit 1 jika dikaitkan dengan geologi regional diduga dapat disebandingkan dengan diorit Rangkong, terdiri atas diorit kuarsa dan dasita andesit, diduga berumur Pleistosen dengan berumur Pleistosen tengah atau kuarter tua sampai tengah. Unit 2 jika dikaitkan dengan geologi regional daerah penelitian, di mana unit 2 yang terdapat dekat dengan Pulau Jawa diduga dapat disebandingkan dengan batuan gunung api gede, terdiri atas lava, breksi, gunung api, tufa, dan lahar, diduga berumur Pleistosen awal. Unit 2 yang berada dekat dengan Pulau Sumatera diduga dapat disebandingkan dengan andesit, terdiri atas lava, andesit, dan kekar lembar. Unit 3 adalah unit termuda di daerah penelitian, di mana proses sedimentasinya masih berlangsung hingga sekarang, yang berasal dari hasil lapukan batuan yang berada di sekitarnya. Unit 3 sebarannya paling sedikit. Hal tersebut diduga dapat diakibatkan oleh besarnya arus air laut di perairan Selat Sunda. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak terkait dalam mengambil kebijakan dalam rangka pembangunan jembatan Selat Sunda. Daftar pustaka. Saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.